Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahima dengan NPM 2040402075 dari Lokal B, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan ekonomi itu ada 8 poin. Yang pertama, orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Yang kedua, keseimbangan sektor versus kepincangan sektor. Yang ketiga, terapi kejut versus pembangunan gradual. Yang keempat, kesempatan kerja yang tinggi versus inflasi tinggi. Yang kelima, kepemilikan negara versus swasta. Yang keenam, swasta besar versus perusahaan kecil. Yang ketujuh, intervensi pemerintah versus pasar bebas. Yang kedelapan, kemudahan menanam modal ke dalam versus memulai dengan kemampuan sendiri. Orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Fokus pada pertumbuhan seseorang harus meningkatkan potensi tabungan agar tidak terjadi keseimbangan atau kesenjangan. Negara kaya industri mengejar pertumbuhan tetapi dihadapkan kepada lingkungan. Dilematis negara miskin mengejar pertumbuhan tidak ada modal, mengejar pemerataan sehingga ekonomi tidak tumbuh. Sarannya yang redistribusi pendapatan melalui pajak dan subsidi, promosi industri padat karya, menjaga stabilitas harga. Pertumbuhan seimbangan versus tidak seimbang. Yang seimbang, negara industri yang sukses diawali oleh pembangunan sektor pertaniannya. Di Inggris, pada abad 18, infrastruktur pertanian dan larangan impor gandum. Di Cina, pada tahun 1979 dan tahun 1984, pengembangan pertanian dan industri di pedesaan berjalan atas dua kaki. Di Jepang, produktivitas pertanian dengan pajak tinggi. Pertanian memainkan peran penting. Negara yang tidak mengabaikan pertaniannya akan mengalami kemacetan atau bottlenecks dalam pembangunannya. Yang tidak seimbang, di Uni Soviet mengutamakan industri berat, mengabaikan pertanian, mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Kesempatan kerja yang tinggi versus inflasi tinggi. Menurunkan inflasi dengan mengurangi permintaan bisa meningkatkan pengangguran. Kebijakan ekspansi mengurangi pengangguran tetapi akan menaikkan inflasi. Karena itu, perlu untuk menegosiasi upah karena membiarkan upah sesuai mekanisme pasar bisa mendorong inflasi. Kepemilikan negara versus swasta. Kepemilikan negara seringkali menjadi alasan inefisiensi, karena itu BUMN dianggap tidak efisien didirikan di luar tujuan ekonomi. Tetapi di negara berkembang keberadaannya dibutuhkan karena keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan wirausahawan. Perusahaan swasta besar versus perusahaan kecil. Perusahaan swasta besar versus wirausaha kecil. Perusahaan besar mampu menginternalisasi kegiatan fungsional R&D, produksi, dan pemasaran. Perusahaan besar cenderung menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, menyebarkan teknologi, mempunyai skala ekonomi yang lebih baik. Sementara, perusahaan swasta kecil memiliki bukti bahwa memegang pangsa pasar lebih 50% di seluruh dunia. Intervensi pemerintah versus mekanisme pasar. Intervensi versus mekanisme pasar. Mekanisme pasar didasarkan keunggulan komparatif. Dan lebih dari itu, diferensiasi skala ekonomi yang akan mendorong terjadinya eksternalitas positif alih teknologi. Sementara intervensi pemerintah masih diperlukan untuk negara yang kekurangan infrastruktur, kendala kelembagaan.
Semakin maju suatu ekonomi, semakin menurun intervensi pemerintah. Kemudahan menanam modal ke dalam versus memulai dengan kemampuan sendiri. Investasi asing diperlukan untuk mengurangi kesenjangan. Yang pertama, sumber daya investasi. Yang kedua, valuta asing atau devisa. Yang ketiga, manajemen dan keterampilan. Yang keempat, pajak sebagai sumber dana pembangunan. Selain itu juga memperkecil dualistik ekonomi serta peningkatan penguasaan teknologi. Sekian dari presentasi hasil dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.